Baik, gejala awalnya mirip ya dengan infeksi pada umumnya. Bisa demam, meriang, sakit kepala, bisa juga timbul gejala flu. Namun, pada tahap yang lebih lanjut dapat menimbulkan kejang dan juga kekakuan pada otot-otot leher. Nah, pada anak-anak di bawah 2 tahun itu bisa ditandai dengan munculnya benjolan di kepala bagian depan karena tengkorak belum menutup dengan sempurna. Gejala juga bervariasi tergantung dari jenis infeksi dan juga tingkat keparahannya. Gejala yang sering timbul tadi ya seperti demam, kemudian leher kaku, sakit kepalanya hebat ya biasanya disertai dengan mual, muntah, napas cepat, nyeri sendi, nyeri otot, bisa juga sensitif terhadap cahaya, kemudian sulit konsentrasi, dan bisa sampai terjadi kejang juga penurunan kesadaran. Meningitis yang tidak didiagnosis dengan cepat dapat menimbulkan komplikasi yang besar, bahkan sampai menimbulkan kematian. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter, terutama saat muncul gejala-gejala yang berat seperti demam tinggi, nyeri kepala hebat dan kaku leher, juga muntah dan penurunan kesadaran. Jika mengalami keluhan tersebut, harus mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Jika tidak diobati dengan cepat dan tepat, tentunya akan dapat menimbulkan komplikasi seperti kerusakan dalam otak, kemudian bisa juga terjadi gagal nafas sehingga bisa menyebabkan kematian. Beberapa faktor resiko yang rentan terkena meningitis yaitu usia di bawah 5 tahun. Bisa juga pada orang-orang yang terkena infeksi virus. Kemudian orang yang bepergian ke tempat-tempat endemik dan tidak melakukan vaksinasi sebelumnya. Orang dengan penurunan imunitas tubuh seperti pasien HIV atau pasien AIDS atau sedang dalam terapi imunosupresan. Nah, untuk mendiagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, lalu memeriksakan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Salah satu pemeriksaan fisik syaraf yang dilakukan untuk mendiagnosis dari meningitis adalah refleks Babinski yang akan ditunjukkan dengan hasil positif, ditunjukkan dengan adanya kekakuan otot leher. Nah, tapi kaku lehernya agak berbeda ya dengan kaku leher yang sering terjadi pada saat kita mungkin salah otot dan sebagainya. Biasanya kaku lehernya ini benar-benar terasa kaku, bahkan sulit untuk menekuk leher. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Pengobatan meningitis harus disesuaikan dengan penyebab infeksinya. Biasanya, sebelum dilakukan terapi, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti cek darah, PCR, fungsi lumbal, atau bisa juga dilakukan CT scan. Nah, dari fungsi lumbal tadi akan diambil cairan cerebrospinal untuk mencari tahu penyebab pasti dari infeksi. Jika meningitis yang diderita adalah meningitis virus, maka dalam kondisi berat akan diberikan obat antivirus dan juga obat-obatan suportif seperti pereda nyeri atau obat-obatan lainnya yang diberikan sesuai dengan gejala. Pasien dianjurkan untuk istirahat atau bed rest dan juga konsumsi air putih yang cukup. Meningitis bakterialis disebabkan oleh bakteri. Nah, tentunya akan diberikan antibiotik sesuai dengan jenis bakteri yang tumbuh di dalamnya. Paling umum adalah antibiotik dari golongan cephalosporin. Selain untuk membunuh bakteri, juga digunakan agar menurunkan resiko komplikasi seperti komplikasi yang timbul karena kelainan syaraf pusat, yaitu kejang, dan juga untuk mengurangi resiko edem otak. Nah, begitupun meningitis akibat jamur, tentunya akan diberikan obat anti jamur dan juga pengobatan suportif lain sesuai dengan gejala. Apabila meningitis ini terjadi, tentunya pada tahap awal harus segera didiagnosis dengan cepat. Karena jika cepat didiagnosis, tentunya dokter akan memberikan terapi yang cepat dan adekuat sehingga penyakit meningitis ini bisa disembuhkan.